Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunu-dunuan. Yang barang sing hina iku jenenge napa? Dunia. Utawa barang sing dekat. Iku jenenge dunia. Mergo maknane dunia iku saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Serungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan, kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji, itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu, Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak wayai perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamak. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milah dhewean terus orang lakoni popo ngerti-ngerti lesu kok mangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah sal hada sayyid kamu tanya hada sayyid maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Terus kata Ubay bin Ka'ab dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah. Suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya enggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran sithik-sithik kersane pangeran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah. Itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh
dielingno wong-wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobat tenan nak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrim. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya, napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kue nak randi duit, sak penat-penate urip, terus merasa enggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ning dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus napa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sampeyan ning akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kayak tiga iso ngopi ra syukur, tiga iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah
dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku loh pengurus ora sebenarnya. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fakih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fakih itu punya aturan, misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir, misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jare sing sufi. Wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala Kalijogo ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya enggak masuk, enggak masuk yang dikritik.